Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di video kali ini kami akan menerangkan materi manusia dan peradaban. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Muhami. Dan pada pembahasan materi kali ini saya akan dibantu oleh teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama dari Mas Aulia Abdirrahman, yang kedua Mas Arif Febrianto, yang ketiga Mas Niam Badruzzaman, dan yang keempat Mbak Duroto Nisa. Untuk mengetahui materi kali ini lebih lanjut, mari simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Melalui jasmaninya, manusia dituntut untuk menggunakan fisik atau jasmaninya melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan melalui rohaninya, manusia dituntut untuk senantiasa dapat mengolah rohaninya, yaitu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang erat karena diantaranya keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai dengan kodratnya. Suatu peradaban timbul karena adanya yang diciptakan, yaitu diantaranya faktor manusia yang melaksanakan peradaban tersebut. Suatu peradaban mempunyai wujud, tahapan, dan dapat berevolusi atau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari peradaban pula dapat mengakibatkan suatu perubahan pada kehidupan sosial. Perubahan ini dapat diakibatkan karena pengaruh modernisasi yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang beradab dapat diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia beradab. Dalam pengertian lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ini, maka kami akan menjelaskan tentang manusia dan peradaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Abdirrahman dari kelompok 2 akan memberikan atau menjelaskan pemahaman tentang manusia, budaya, dan peradaban. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. Manusia juga memiliki akal yang dapat berkembang dan memiliki dorongan akan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Definisi lain dari manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, serta memiliki freedom of choice atau bebas memilih untuk melakukan perbuatan yang negatif ataupun positif, tergantung lingkungan apa yang dia tinggali. Kemudian manusia itu sendiri dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia mempunyai sebuah kebutuhan ataupun dorongan untuk selalu berinteraksi, selalu membutuhkan orang lain, selalu membutuhkan bantuan ataupun ingin berinteraksi dengan orang lain. Karena itu ada beberapa alasan kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia salah satunya tunduk pada norma, mengharapkan suatu penilaian dari orang lain, dan manusia juga dapat berkembang bila ia hidup di lingkungan ataupun di masyarakat yang memiliki atau menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah budaya. Budaya ini merupakan cara hidup manusia ya. Cara hidup manusia di lingkungannya yang berkembang dan terbentuk dari beberapa unsur. Nah, unsur-unsur di sini ada beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kebudayaan itu, yaitu yang pertama adalah agama, politik, lingkungan, sejarah, bangunan, serta bahasa. Nah, budaya itu sendiri selain dapat diturunkan dari generasi ke generasi juga memiliki atau mengandung nilai sosial
norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, termasuk norma-norma ataupun agama yang ada di dalam ataupun di lingkungan tersebut. Nah, ciri khas suatu masyarakat kebudayaan yang akan mengurai tingkat pengetahuan dan memberi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, yaitu intelektual dan artistik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Kemudian yang ketiga adalah peradaban. Peradaban adalah penjabaran yang lebih kompleks dari budaya yang dicirikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pertanian, pemukiman, dan bahkan bentuk pemerintahan. Nah, hasil dari peradaban itu sendiri ada beberapa yang saya temukan, yaitu perkembangan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, serta perkembangan politik. Peradaban juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan yang kompleksitas produk pikiran ataupun apa yang dihasilkan dari pikiran kelompok manusia yang mengatasi batasan-batasan antara negara, ras, suku, ataupun agama yang membedakan dari satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Beradab atau tidaknya sebuah masyarakat dapat dicirikan dalam kehidupan yang memang sudah maju ataupun penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-seni dan lain-lainnya. Selain itu, ciri selanjutnya manusia beradab adalah mampu mengendalikan diri yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan, menghargai nilai serta norma-norma setiap bangsa. Terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban. Yang pertama, mengenai pengertian manusia. Menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Dan yang kedua, menurut Nicholas dan Sudiarja, manusia itu bineka tetapi tunggal bineka, karena terdiri dari jasmani, rohani, akan tetapi satu, karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Dan yang ketiga, menurut Omar Muhammad, manusia adalah makhluk hidup yang paling mulia, karena dapat berpikir. Manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, badan, yang kedua itu akal, dan yang ketiga adalah ruh. Kemudian mengenai pengertian peradaban, yang pertama menurut Oswald Spengler, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami perubahan dan menekankan pada kesejahteraan fisik dan material. Kemudian yang kedua menurut Anda Ahira, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami kemajuan yang tinggi. Kemudian yang ketiga menurut KBBI, peradaban adalah kemajuan yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Perjalanan peradaban pun perkembangannya akan selalu menimbulkan benturan. Ini adalah pandangan dari Abang Huntington. Ia menyebutnya sebagai class civilization, seiring dengan timbulnya benturan-benturan seperti peradaban barat dan peradaban timur. Kemudian inti dari materi hubungan manusia dan peradaban yaitu manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Nah, dari hal itulah kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Contohnya, zaman dahulu manusia menanam karet dan hanya menunggu hasil berdasarkan kemampuan alam untuk memproduksi. Tetapi sekarang tidak lagi, karena ada perkembangan seperti pupuk, dan itu akan menumbuhkan karet dengan cepat. Itulah inti yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan manusia dan peradaban. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nia Badruzaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Bagian yang pertama,
ditinjau dari segi pengertian umum. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan tingkah laku suatu masyarakat terhadap lingkungannya. Dan perbedaannya yaitu kalau kebudayaan lebih ke pengetahuan manusia untuk memahami lingkungannya dan menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Sedangkan peradaban merupakan tingkah laku, tingkat kecerdasan terhadap kebudayaan itu sendiri. Bagian yang kedua, dari segi unsur, persamaannya yaitu baik kebudayaan maupun peradaban memiliki unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, kemasyarakatan, bahasa, seni, dan yang lainnya. Sedangkan perbedaannya yaitu penambahan variasi secara modern dan semakin kompleksnya hasil suatu kebudayaan. Bagian yang ketiga ditinjau dari segi kejadiannya. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat dari individu dalam kelompok masyarakat. Dan perbedaannya yaitu peradaban merupakan hasil perwujudan dari sebuah kebudayaan manusia. Jadi antara kebudayaan dan peradaban lebih dulu ada yaitu kebudayaan. Di sini bisa saya simpulkan yaitu kebudayaan merupakan keseluruhan dari hasil budidaya manusia baik cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan sesi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Duro Tunisa. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duro Tunisa dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Peradaban global yang tengah terjadi dewasa ini tidak dipisahkan dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan di era global. Hubungan antar manusia tidak terbatas dalam satu wilayah negara saja, tetapi sudah antar negara atau transnasional. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala atau ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Dampak dari mudahnya akses informasi ini adalah masuknya kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat, menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat pergeseran norma di masyarakat. Peradaban adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian atau unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Konsep kebudayaan adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, spiritual yang terlihat pada masyarakatnya. Globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai menguatnya ide kebebasan politik dan demokrasi.
Pengaruh globalisasi di bidang politik antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya akan masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Globalisasi juga memberikan dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Problematika peradaban yang penting lainnya adalah adanya kemungkinan punahnya suatu bahasa di daerah tertentu. Kesimpulan pada materi kali ini, manusia, kebudayaan, dan peradaban mempunyai berkaitan satu sama lainnya. Keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain. Tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi. Manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur menuju pada perilaku pada manusia. Pengaruh besar kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan proses evolusi kebudayaan manusia yang sudah sampai pada taraf kompleksitasnya. Peradaban manusia mengalami dinamika, perubahan dan perkembangan. Perubahan itu menuju pada kemajuan, apalagi di era global dewasa ini, perubahan yang terjadi demikian pesatnya. Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi menghasilkan globalisasi. Mungkin itu saja dari pembahasan materi kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kurang lebihnya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.